Oke. Halo Nadia, Halo, apa kabar hari ini? baik-baik. Oke, baik ya. Semangat ya buat belajar bahasa Indonesia hari ini. Iya, semangat, semangat. Semangat, semangat. Oke. Nah, hari ini pelajarannya cukup ini agak agak berat. Jadi kita harus lebih semangat ya karena materinya cukup menantang begitu. Agak rumit, gak apa ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi kita langsung saja mulai membagikan PPT-nya. Sebentar. Bisa PPT-nya. Dan kelihatan tidak? Sudah terlihat? Sudah, Sudah ya? Baik. Aduh, ini langsung terlihat. Oke, kita mulai dari yang awal ya, teks eksplanasi. Oh iya, kemarin kan sudah saya bagikan ya Nadia ya, teks eksplanasinya, contohnya. Sudah dibaca belum? belum. Belum? Oke, tapi nggak apa-apa. Tidak apa-apa, mohon maaf. Em, kita cek lagi. Sudah saya sertakan di sini teksnya. Baik. Ini nanti kita lanjut ke teksnya. Sebelumnya, baca dulu. Nadia, teks eksplanasi adalah Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, bagus sekali ya. Bacanya udah cukup lancar ya sekarang ya, Nadia. Nah, fenomena ya. Fenomenanya bisa fenomena sosial, bisa fenomena alam. Contohnya apa aja sih? Nah, saya beri contoh nih yang pertama, banjir. Selain banjir itu apa aja? Coba selain banjir sebutin Nadia, bisa enggak? Kebakaran, Ya, bisa, betul. Tsunami. Terus apa lagi? Kebakaran, tsunami. Terus seperti penyakit penyakit DBD ya, seperti yang sudah saya bagikan kemarin, itu termasuk fenomena ya. Fenomena yang terjadi di sekitar kita, fenomena sosial, fenomena alam, semuanya itu termasuk dalam teks eksplanasi begitu ya. Itu kan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita buka dulu teksnya. Nah, ini teks yang sudah saya bagikan kemarin. Baik, ini teksnya ya sudah saya berikan ke Nadia sebelumnya. Mari kita lihat bersama-sama. Contoh teks eksplanasi. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Nadia simak baik-baik juga. oke. Penyakit DBD ditemukan di daerah tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia, terutama di musim hujan yang lembab. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan, ini ada tipe, ada kesalahan, memperkirakan setiap tahunnya terdapat 50 sampai 100 juta kasus infeksi virus
ini infeksi virus dengue di seluruh dunia. Penyakit demam berdarah akut yang disertai dengan adanya manifestasi perdarahan yang bertendensi mengakibatkan rejatan yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini berlangsung akut menyerang baik orang dewasa maupun anak-anak berusia 15 tahun. Oke, coba selanjutnya dilanjutkan Nadia untuk membaca Nadia. Demam berdarah. Demam berdarah, dengue adalah salah satu penyakit epidemi akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Derita yang terinfeksi akan memiliki gejala berupa demam ringan hingga tinggi, disertai dengan sakit kepala, nyeri pada mata, otot, dan persendian, hingga pendarahan spontan. Baik, bagus sekali bacanya. Nah, ini sudah dibaca. Nanti di dalam teks ini kita akan bahas lebih lanjut juga terkait kata hubung, imbuhan, partikel, dan kata ulah. Jadi karena sekarang nih Nadia sudah berada di level 3 dan sudah seharusnya mampu atau mengetahui kata hubung itu apa saja, imbuhan itu apa saja, kata ulang, dan partikel. Contoh teks eksplanasi ini sebagai jembatan atau sebagai salah satu bentuk Nadia bisa tahu kata-kata tersebut di dalam teks. Ya, terkandung di dalam teks atau tidak, dan supaya paham nih, berarti kata hubung itu misal contoh di dalam kalimat itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kita akan membahasnya setelah kita bahas kelanjutan terlebih dahulu terkait teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, faktual. Faktual itu apa sih ya? Kalau misalnya dia masih bertanya-tanya nih, kayak meskipun Nadia udah di level 3, tapi sepertinya kata ini masih cukup asing di telinga Nadia. Faktual itu fakta. Jadi informasinya tuh berupa fakta. Berdasarkan fakta. Information based on fact. Ya. Jadi informasi berdasarkan fakta. Fact ya. Yang kedua, bersifat keilmuan. Apa nih maksudnya bersifat keilmuan? Jadi, content scientific information ya. Jadi, maksudnya adalah si teks tersebut, teks eksplanasi ini sifatnya atau memiliki sifat keilmuan ya. Content scientific information. Yang ketiga, informatif atau menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Mendeskripsikan, describe the process of natural or social phenomena. Okay? Describe the process of natural or social phenomena. Mengerti Nadia? Iya. Oke, paham ya? Kita next di slide berikutnya. Struktur dari teks eksplanasi. Nah, supaya kita paham nih, teks eksplanasi seperti apa atau supaya bisa membuatnya, ada strukturnya nih, struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, ya, pernyataan umum. Pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Pasih pernyataan umum itu, nah, pernyataan umum, ya, Nadia perlu digarisbawahi.
berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena. Fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya itu. Jadi misal tadi Nadia pengen ngejelasin terkait adanya kebakaran, ya kan? Atau adanya tsunami, banjir, begitu. Jadi dijelasin dulu, dijelasin secara umum dulu, ya kan? Bagaimana begitu. Selanjutnya urutan sebab akibatnya nih. Berisi tentang penjelasan proses mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi atau tercipta gitu. Jadi kayak why gitu kan. Di sini isinya itu alasannya gitu. Kenapa sih bisa terjadi gitu? Kenapa sih akhirnya kok ada banjir, ada terjadi kebakaran begitu dan sebagainya. Itu dijelasin, dideskripsikan ya. Selanjutnya yang ketiga, interpretasi. Nah, teks penutup interpretasi ini bersifat pilihan. Eh, Tidak wajib begitu, katakan tidak harus. Jadi tidak semua teks eksplanasi itu terdapat struktur interpretasi begitu. Jadi bisa ada, bisa tidak begitu ya. Ini isinya interpretasi itu karena intisari dari yang sudah dijelaskan sebelumnya atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas tadi di bagian urut sebab akibat. Jadi karena sudah dijelaskan di pernyataan umum dan bagian urutan sebab akibat bisa dijelaskan ulang atau tidak gitu. Jadi opsional ya. Tapi lebih bagus memang untuk ditegaskan kembali lewat kesimpulannya bagaimana, kesimpulannya seperti apa atau apa sih dari kejadian sebab akibat tersebut akhirnya bagaimana begitu. Lanjut, paham Nadia? Paham. Oke, baik, next ya. Selanjutnya, nih, kaidah kebahasaan. Untuk bisa membuat teks eksplanasi harus mengetahui kaidahnya seperti apa ya. Selanjutnya, nih ada teks bersifat faktual tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa teksnya itu informasinya berupa fakta based on fact. Yang kedua, itu menggunakan banyak konjungsi. Kita sudah belajar konjungsi ya sebelumnya ya, konjungsi. Namun yang ada di level 3 atau di dalam teks eksplanasi ini, konjungsinya sudah berbeda tingkatannya. Itu konjungsi kausalitas, sebab akibat begitu. Ataupun kronologis lebih eh, agak apa ya, lebih rumit atau lebih susah begitu tingkatannya ya dibanding yang sebelumnya sudah dipelajari. Ini penjelasannya ada di bawah. Nadia bisa sambil melihat konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Contohnya nih, itu yang di atas kausalitas ada sebab, karena, oleh sebab itu, dan sebagainya. Jadi kan misalnya gini, em, kebanjiran terjadi karena bla 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 begitu. Terus lanjut di bagian akhir, oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, begitu misalnya. Itu ada konjungsi yang seperti itu. Konjungsi kausalitas namanya ya Nadia. Selanjutnya konjungsi kronologis. Kemudian, lalu, setelah itu, begitu. Jadi dijelaskan, pada akhirnya ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, lingkungan tidak akan tercemar, begitu misalnya. Jadi ini di dalam teks eksplanasi tentu yang sering muncul atau yang terdapat di dalam teks tersebut adalah konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis begitu ya. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata ganti berupa kata benda, bukan kata ganti orang. Karena yang ada di sini adalah fenomena alam atau sosial. Jadi yang terdapat dalam teks tersebut kata ganti benda begitu kan tadi. Misal gempa, banjir, gerhana gitu. Bukan kata ganti orang ya. Bukan kata ganti orang, ingat tidak? Dia, kamu, ya kan? Begitu. Saya tidak begitu ya Nadia ya. Bukan kata ganti orang. Ya, sambil mengingat ya kata ganti orang itu apa saja ya sambil mengingat materi sebelumnya begitu. Oke Nadia, Iya. Ha-ha. lanjut. Nah, yang keempat, banyak terdapat kata kerja pasif. Nih, ada terlihat, terbagi. Nih, Nadia sambil bisa melihat ya PPT yang saya share screen. Nih, misalkan banjir dimulai karena adanya masyarakat yang buang sampah sembarangan gitu atau
Misalkan gerhana terwujud kayak begitu, dijelaskan di kan dalam fenomena tersebut. Jadi kalimat-kalimat tersebut atau kata-kata tersebut, mohon maaf, itu terdapat dalam teks eksplanasi. Kata kerja pasif namanya ya, terlihat, terbagi, begitu. Kalau kata kerja salah satunya apa? Kata kerja aktif, ya, kata kerja aktif. Itu masih ingat gak ya Nadia? Masih ingat atau tidak? Itu yang berhubungan dengan apa namanya, kerjaan atau tindakan langsung. Maksudnya kita langsung melakukannya. Misalkan berlari, menyapu begitu, menyapu, begitu. Langsung dengan tindakan yang dilakukan kita. Itu namanya kerja, kata kerja aktif gitu ya. Selanjutnya yang kelima terdapat istilah-istilah teknis atau ilmiah sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, menggunakan kata kopula, nah contohnya seperti adalah, merupakan. Karena kan kita jelasin di awal kan, banjir merupakan, tsunami adalah begitu. Kebakaran merupakan gitu. Peristiwa yang terjadi karena bla 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 begitu. Nah, kita next. Nah, contoh lain. Nah, tadi kita udah baca sebelumnya contohnya yang di awal yaitu penyakit TBD. Ini contoh lainnya yaitu penularan COVID-19. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi COVID-19 juga itu termasuk fenomena ya yang terjadi kan. Jadi ini fenomena lain, sebenarnya masih banyak banget, tidak mungkin saya sertakan semua contohnya. Nah, selanjutnya, ini dilihat dulu Nadia. Di dalam kalimat, kita ini dulu, lihat yang kalimat tadi. Nah, saya mau tanya ke Nadia terkait kata hubung. Ya, kata hubung yang ada di dalam teks ini adalah apa saja? Nanti Ibu spill setelahnya. Kata hubung itu seperti kata hubung itu kan untuk menghubungkan suatu kata ya, misalnya nih dan, atau, sedangkan, sehingga begitu. Coba di sini ada tidak kata hubung? Ada Ya, ya bagus, di mana coba sebutkan. I dash I gap you dan I dash I'll Oh iya go pick bagus. itu. Iya, terus mana lagi? Ada lagi? Otot dan persendian, Gimana Nadia? otot dan persendian, Oh iya, betul. Otot dan persendian. Bagus. Itu contoh dari dan ya. Nah, itu benar. Dan ini subtropis dan subtropis. Ini Aedes aegypti dan ada lagi tadi otot dan persendian. Betul sekali. Di sini disertai dengan rasa sakit kepala. sekali. Ya, lanjut kita bahas imbuhan. Imbuhan ya, imbuhan itu suatu bentuk apa namanya Nadia? Contohnya ke terus i yang menempel di dalam kata dasar begitu. Sebagai imbuhan dari kata dasar begitu. Contohnya, makan menjadi makanan begitu. Minum menjadi minuman. Coba di sini ada tidak kata yang berimbuhan? Di, di baris pertama dulu Nadia. Mengakibatkan akibat Kalau mengakibatkan itu bisa, tetapi berarti ditambahi ini ya, imbuhannya meng dan akibat ya. Jadi kan, mengkan begitu. Itu bisa betul sekali. Lanjut yang lain yang ada tidak di baris pertama. Coba bisa menemukan kesehatan, tidak Nadia? Baris pertama apa? kesehatan,
Enggak Ya kah? bisa kesehatan, kesehatan kedanaan. Ini Nadia yang mau saya tampilkan atau saya tunjukkan Nadia belahan. Ini contoh Belahan. dasar atau contoh modelnya. Belahan, ya kan? Belahan ini bisa. Itu banyak memperkirakan. Ini maaf, ada kesalahan penulisan memperkirakan begitu banyak. Terus perdarahan, terus mana di bawah cukup banyak. Ini terinfeksi. Persendian. Ter apa? Persendi, persendian. Betul, persendian itu termasuk. Udah keren sekali, Nadia. Oke, good job. Keren banget ini perkembangannya. Lanjut ya. Ini tadi kata berarti udah bisa menunjukkan kata hubung ya, sudah bisa. Terus tadi eh, imbuhan sudah bisa. Sekarang saya mau tanya terkait kata ulang Nadia. Nah, nih, saya beri contoh, nanti cari di sini. Kata ulang itu contohnya jalan-jalan, pagi-pagi, malam-malam. Di sini ada tidak? Coba cari. Anak-anak. Oke, bagus sekali. Ada anak-anak. Betul. Di sini ada kata ulang yaitu anak-anak. Betul sekali. Nah, di sini mau Ibu kasih contoh juga, namun mohon maaf belum ada di dalam teks yaitu partikel. Saya mau menjelaskan terkait partikel ya. Ini nih sedikit saya tulis di sini contohnya kata hubung dan atau sedangkan sehingga kata ulang anak-anak, jalan-jalan, imbuhan an misalnya makan menjadi makanan, kematian, kesehatan, belanja untuk kata perimbuhan ini tadi, minuman, masakan, kecapean misalnya. Nah, selanjutnya terkait partikel ya dia, partikel mohon maaf belum ada di dalam teks, akan saya beri contoh partikel. Itu seperti lah, kah, begitu. Pun. Bisa memberi contoh awal ya. Misalnya, dari saya kasih contoh, apakah, gitu. Apakah dimanapun, terus yang lah ya, berbelah. Coba dari Nadia bisa memberi contoh lain tidak? Coba. Apapun. Apapun, bagus. Apapun. Lanjut. Apapun. Terus. Mohon maaf. Akankah. Oke, akankah? Bentar. Akankah? Aduh, waktunya mau habis ya. Oke, baik Nadia. Terima kasih. Ini mohon maaf karena waktu rapatnya tinggal 10 menit lagi. Tidak apa-apa, ini kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Ini sudah bagus sekali. Akankah dimanapun. Ini sudah yang terpenting sudah saya beritahu dulu ya terkait partikel dan ini kata hubung, kata ulang, dan imbuhan. Nanti materi lengkapnya saya bagikan juga. Jangan lupa dipelajari ya, dibaca ya. Oke. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, ya eh, bisa ditanyakan langsung lewat WA atau gimana Nadia merasa nyaman pokoknya. Lewat email boleh sekalian menyertakan file atau sesuatu yang ingin ditanyakan. Begitu ya Nadia. Untuk pertemuan sore ini kita cukupkan. Atau ada pertanyaan sekarang lagi ya di question? Tidak ada. Oke, tidak ada. Baik, Nadia, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nadia sudah semakin meningkat sekali
bahasa Indonesianya sudah semakin baik. Jangan bosan untuk terus membaca buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia ya, supaya makin meningkat dalam berbahasa Indonesia. Terima kasih, saya cukupkan. Selamat sore. Selamat sore.